Kagetkan dengan beredarnya telegram dari Markas Besar TNI Angkatan Darat tanggal 6 Mei 2025 bernomor ST-1192-2025. Telegram tersebut ditandatangani oleh asisten operasi Kasat yang memerintahkan seluruh jajaran Kodam untuk melakukan pengamanan di kantor Kejaksaan Tinggi dan kantor Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kantor Kejaksaan Tinggi diproyeksikan mendapat bantuan pengamanan dari TNI Angkatan Darat berjumlah 30 personil dan tingkat Kejaksaan Negeri berjumlah 10 personil. Kontroversi pun timbul. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang menolak, ada yang mendukung. Koalisi masyarakat sipil menolak penempatan anggota TNI dalam pengamanan kantor Kejaksaan karena dianggap bisa mengintervensi Kejaksaan. Banyak juga, tidak sedikit juga yang memang juga mendukung apa yang dilakukan oleh Kasat. Nah, ini mengapa? Apa latar belakang dari dikeluarkannya telegram tersebut? Saya mencoba menganalisis. Posisi saya dalam hal ini tidak memutuskan, tidak menentukan apa penyebabnya. Tetapi saya mencoba menganalisis dan dua hal keberadaan pasukan TNI nanti di kantor Kejaksaan posisinya. Kenapa? Sekali lagi ini adalah analisis. Kepala Staf Angkatan Darat tentu memiliki informasi yang diberikan dari intelijen Angkatan Darat maupun dari BAIS dan juga demikian Panglima. Mereka pasti punya informasi yang cukup dari pergerakan informasi internal intelijen TNI. Keberadaan pasukan ini mungkin bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Yang pertama berdampak positif, saya mau menyampaikan. Pertama ini adalah soal analisis saya, karena telegram ini keluar pasca ditetapkannya kasus korupsi, 3 orang tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan sewa satelit di orbit 101 yang dilakukan oleh Kemhan pada tahun 2015 kalau tidak salah, yang mana perusahaan Prancis Navayo bahkan telah menggugat Kemhan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di arbitrase internasional dan dinyatakan kalah dan harus membayar uang pengganti dan denda kerugian bernilai triliunan rupiah. Saya agak lupa nilainya, kalau tidak salah sekitar 2 triliunan ya. Saya silakan dikoreksi. Dan bahkan perusahaan Prancis tersebut telah mengajukan sita aset Indonesia yang berada di Prancis termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia. Bahkan Kementerian Kehakiman Prancis telah menyetujui penyitaan tersebut. Nah, mungkin inilah yang mendasari mengapa TNI Angkatan Darat merasa perlu untuk mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Positifnya, kalau pengamanan ini adalah untuk memagari Kejaksaan Agung dari upaya-upaya yang nantinya akan mengganggu Kejaksaan Agung, karena yang ditetapkan tersangka ini adalah mantan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Pertahanan, seorang laksamana muda berpangkat bintang 1 ya, TNI Angkatan Laut. Dikhawatirkan mungkin akan ada gangguan-gangguan kepada Kejaksaan pasca dianggap terlalu berani Kejaksaan ini menetapkan seorang TNI menjadi tersangka. Terlalu berani Kejaksaan ini membongkar dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan. Nah, mungkin inilah yang mendasari sehingga merasa TNI Angkatan Darat merasa perlu untuk menjaga, mengamankan kantor Kejaksaan. Jangan sampai ada pergerakan liar yang kemudian mengganggu kantor Kejaksaan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ini adalah sisi positif. Kalau ini tujuannya, maka saya menyatakan mendukung keberadaan personil TNI mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Tetapi kalau ternyata pengamanan ini justru bersifat untuk menekan secara psikologis personil Kejaksaan di seluruh Indonesia yang dianggap dirasa terlalu berani menetapkan tersangka pada kasus di Kementerian Pertahanan, Kemhan. Ini baru pertama sekali kejadian di Kemhan, dugaan kasus korupsinya dibongkar. Selama ini semua publik merasa bahwa Kemhan itu sangat kebal hukum, tidak ada yang berani mengutak-atik. Karena di sana memang adalah sesuatu yang sangat secret, rahasia terkait pertahanan negara. Tetapi kali ini Kejaksaan menetapkan seorang perwira tinggi berpangkat laksamana muda dan 3 orang lainnya menjadi tersangka termasuk petinggi Navayo. Saya menduga ini adalah analisis. Inilah yang mendasari kenapa kinerjanya Pak Prabowo yang berdampak. Sementara kita mengetahui, ya kan, para kabinet, pembantu-pembantu beliau itu titipan rezim
hampir 50% begitu. Ya, yang notabene kita sudah buktikan banyak kebijakan-kebijakan menteri itu yang dianulir oleh Pak Prabowo. Jadi dalam konteks ada mahasiswa yang mengkritisi kebijakan Prabowo, ya silakan saja, sah-sah saja kan begitu. Tetapi kalau udah kebablasan akhirnya berhadapan dengan hukum, itu resiko perjuangan. Belum seberapa itu kalau hanya ditangkap. Kita ingat Pak, berapa lawan kita yang lalu, ya. Mereka dijebloskan ke penjara karena berbeda pandangan dengan presiden. Itu hal yang biasa dalam perjuangan. Jadi jangan cengeng dong, ya kan? Ya kalau tidak mau mengambil risiko, ya mengkritiknya dengan jalur yang wajar, yang beretika, bermoral lah sedikit begitu. Jadi kalau sampai menghilangkan, ya kan, atau melimpahkan dosa-dosa pemerintahan masa lalu ke pemerintahan sekarang ini, oh sayang. Saya bertentangan sekali dengan saya itu gitu. Host, usulan host. Host, kasih waktu host, biar nggak lama host. Ayo dah, kalian tanggapi itu. Kalian tanggapi, silakan. Berajo. Oke, Agung, silakan Agung. Belum aja selesai udah dipatahkan. Ya udahlah, silakan Pak tanggapi. Gue cuma usulan doang, sama kan cuma usulan. Aduh, ini malah. Tapi selesai kamu belum, udah terlalu panjang tadi. Udahlah, lanjut silakan. Tanggapi Bang Negeri dulu. Udah lanjut Gong. Oh, nggak saya. Kalau saya soal kasus si Meme itu Bang yang saya tertarik itu Bang. Ya setuju banget tuh sama Pak Prabowo itu Bang. Karena apa? Biar gak ada penghujat yang lain Bang. Itu buat apa ya? Buat istilahnya itu buat peringatan buat mereka yang akan menghujat lagi gitu Bang. Lu setuju Prabowo apa? Prabowo nggak ngelaporin. Yang ngelaporin itu pendukungnya. Karena Ya apa? berarti lu jangan setuju sama Prabowo, lu setuju sama pendukungnya. Ini Bukan sepertinya sudah keluar Prabowo-nya. konteks urusan masalah vaksin jadi kemana-mana. Jadi saya izin. Vaksin dulu, Gong. Vaksin dulu, Gong. Vaksin dulu. Soal vaksin, oke. Kalau soal vaksin ya udah saya saja jadi bahan percobaan vaksin mau. Itu aja Bang. Lu tinggal di mana tuh pas nyuntik? Gua saksinya, lu keluarga gitu, gue nyuntik gitu. Biar bener-bener gitu. Tinggal Jangan di bohong lagi. Blitar. Ya, aku tinggal di Blitar, Jawa Timur. Iya, nanti lu live nih, kalau di Blitar karena jauh Belum ada live. vaksin loh Bang, di tempatku belum ada vaksin TBC. Iya, nanti kalau udah ada, woi gua mau vaksin duluan ini, sekeluarga nih, gua anak gua semua, emak Nanti gua kalau semua ada gitu. pihak penyelenggara vaksin, nanti aku langsung video Bang. Iya, benar. Nggak apa-apa. Oke. Gitu aja, itu namanya gentle baru. Gitu. Betul. Ya, gitu. Jadi pendukung lu harus jadi ternak tuh harus nurut gitu. Ini waktu siapa nih host yang ngomong nih host? Waktu Agung. Waktu siapa ini, host? Waktu Agung. Oke, silakan Agung. Waktunya Agung. Enggak, kalau aku memang disiapin buat battle sama gua udah. Ya, udah begitu kalau aku terima masalah vaksin itu aja kalau aku cukup. Saya nggak menentang, nggak menolak. Oke, Saya kalau terima. mengenai tadi, Meme. Oh, kalau itu saya belum menanggapi vaksin nih host. Jadi mohon waktunya. Tapi itu Bang. ya kan vaksin. Ya, kalau terkait vaksin, ya kan, kami dari awal itu udah nolak itu. Ya, apalagi yang bekerja sama dengan siapa namanya Bill Gates ini, ya kan, ini elit global ini, ya kan, ini orang pengusaha ya, dia melihat Indonesia ini sebagai pasar ya. Jadi kita semua harus menolak ini, ya kan. Jadi jangan tunggu, jangan berhenti mengkritisi, ya kritisi, kita tolak gitu. Ini salah loh, Pak Presiden, tolong ditolak gitu loh. Masa kita mau dijadikan kelinci percobaan, iya kan? Iya, aku nggak mau nolak itu udah.
Udah si Ya, Agung ya nggak mau. udah, ya udah lo divaksin aja. Sekalian borong tuh vaksin jatah gua. Lo Ya, ya, ambil oke, semua. Bang. Ya Ya, kan? siap, siap. Kan gitu ya. Udah dari kebijakan pemerintah mau gimana lagi, Bang? Hah? Siapa yang Terus bisa nolak, terus Bang? kita harus nerima, Bang. Kita pasrah begitu. Gimana, Bang? Ya dengan caranya, dengan ada aturan mainnya, Bung. Ya kan? Dulu vaksin Kalau nggak kan? paham ya diam aja, kayak gitu aja ya. Biar Ya. aja yang paham-paham yang ikuti jalurnya penolakan ini kan begitu. Kalau udah nggak paham ya sudah, Ya, ya, terima ya. aja kan gitu, pasrah gitu. Ya. Tapi kalau Misalnya kalau- saya sih nggak mau pasrah, Iya. ya. Ya udah, Bang. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang MK. Tahan dulu Bang MK ya, ke Bang Spartan aja baru ke Bang MK ya. Oke. Bang Spartan, lanjut Bang Spartan. Bang Spartan. Ya, aku sih nggak terlalu banyak begini ya. Jadi yang menganggap dirinya bahan uji coba, silakan aja, gitu loh kan. Silakan divaksin, gitu kan diuji coba untuk vaksin ke dia. Karena biasanya itu yang diuji coba itu kan ke binatang kan. Kalau menganggap dirinya binatang ya uji coba mau aja gitu kan. Tapi kalau seandainya menganggap dirinya manusia yang punya hak azazinya sebagai manusia hidup gitu loh kan, menentukan dirinya sendiri untuk sakit maupun sehat gitu loh kan, yang dijamin oleh negara sendiri gitu loh kan, dan itu melekat, hak asasi manusia itu melekat pada dirinya gitu loh kan, dia bisa menentukan apapun, ya silakan tolak gitu loh kan. Tapi kalau mau jadi bahan percobaan ya silakan aja, berarti kan menganggap dirinya itu adalah ya sekelas binatang gitu loh kan ya. Mohon maaf ini ya, tapi kalau seandainya memang bukan binatang ya kau menentukan sendiri apakah kau manusia yang menyerahkan diri sebagai layaknya binatang atau kau manusia yang merdeka gitu. Ya kalau Ya, merdeka ya lawan Ya, gitu loh kan. ini, Bang, Tinggal itu kan pilihan itu. penilaian Abang kan, bukan penilaian saya. Ya kan? Kan aku kan nggak Terserah memaksakan Abang, kalau Abang menilai penilaian. binatang itu terserah Abang gitu, Aku Bang. nggak ngomongin abang binatang. Abang dengerin lagi bahasa aku tadi. Aku nggak menganggap binatang. Bagi orang yang menganggap dirinya untuk jadi bahan Kau nggak percobaan, ngomongin silakan binatang aja. Spartan, tapi dia merasa seperti yang kau bilang itu. Jangan salahkan aku lah kalau kau yang merasa. Dulu, Kan bukan aku nuduh tujuh kau. Iya kan? Aku kan nggak nuduh kau binatang. Kau merasa ya berarti kan itu pikiran kau sendiri, perasaan kau sendiri gitu loh kan. Jangan salahkan Ya, aku kan jawab, Bang. Aku kan jawab itu terserah Abang. Aku kan bilangnya gitu kan, Bang. Itu terserah nggak penilaian apa-apa gitu. masing. Iya. Ya, terus lanjut. Sama halnya, sama seperti begini bang, sama seperti ini. Kau penilaian kau kan nggak ada yang bantah kan? Itu penilaian kau kan? Itulah hak demokrasi tadi gitu loh kan. Bebas orang menilai pandangan itu, makanya bebaskan pikiran itu gitu loh kan. Jangan dibatasi gitu loh kan. Bagi dirinya yang menganggap dirinya manusia menolak ya, kau harus terima juga gitu loh kan. Oh berarti dia manusia nih, ya kan? Ada yang menerima. Ya berarti dia menganggap dirinya ya sudahlah aku anggap aja lah aku kayak binatang gitu loh kan. Jadi diuji coba sama orang ikut-ikut aja lah gitu loh kan. Ya kalau seandainya berhasil ya alhamdulillah selamat, kalau nggak berhasil ya aku yang mati gitu kan. Ini nggak apa-apa, silakan, tentukan pilihanmu sendiri gitu kan. Hidupmu kok gitu loh kan. Tapi satu hal yang harus dipegang, negara tidak bisa memaksa untuk hak asasi yang melekat pada diri manusia itu. Nggak bisa gitu loh kan. Itu kastanya lebih tinggi daripada aturan-aturan negara gitu loh kan. Memilih untuk sehat mau mati itu hak orang sendiri. Bang Ada yang Spartan, dipaksa kalau- itu. Bang Spartan, Ya. kalau si Agung ini disuruh makan kuda juga sama pemerintah dia ikut gitu. Dia Bang. Jangan gitulah Bang. Bang. Bahasanya. Sama seperti ini ya. Pada saat Covid itu ya, Bang. orang yang mau di Covid silakan aja di Covid. Tapi aku dia sampai ke dia vaksin- samina wa vaksin atona Bang ke pemerintah Bang. Pokoknya mau Aduh, dikasih udah jadi sakit, jadi potong-potong dong. Aduh, udah sakit ini. Aduh, nanti dulu dong. Aduh, Sama. MK, Bang Banteng di sini. Itu nggak punya etika dia. Iya. Karena gini ya, kita kasih contoh sendiri ya, di COVID-19 Covid kemarin itu gitu loh kan. Semua orang dipaksa. Ada bahasa begini, ini aturan pemerintah, kita bisa apa itu kan. Ya kau mau nunggu mati kau dengan cara divaksin silakan aja gitu kan. Tapi setidaknya aku membuktikan, aku sendiri gak divaksin. Tapi aku masih bisa sampai ke vaksin ketiga, sampai booster itu. Dan aku berangkat ke Kalimantan pada saat itu. Berangkat ke Kalimantan itu. Aku berangkat ke Kalimantan di Soekarno-Hatta, aku nunjukin surat vaksin itu. Padahal aku gak pernah disuntik. Nunjukin surat itu. Dari mana dapatnya? Artinya apa coba? Ini bukan untuk kesehatan,
Tapi ini ada Bisa permainan diperjualbelikan politik. itu. Bisa dijual-belikan. Bang. 250.000 kok, 250.000. Tembus kawan dikit ya 150 kena keluar kok surat itu, gitu loh kan, vaksin itu. Surat vaksin ini. Nah, sampai di Kalimantan ada satu yang mencengangkan. Di sana ketemu sama polisi di sana. Tidak ada yang pakai masker. Mereka di Kalimantan Barat waktu itu, aku ke Sintang. Di Pontianak itu nggak ada semuanya. Ternyata pas aku tanya kenapa? Kenapa di sini nggak dipasang, Pak? Coba. Ya karena di sini gubernurnya menolak. Nggak ada vaksin, nggak ada orang kena COVID di sini katanya kan. Jadi yang kita hindari itu kalau masuk sini ya sudah gitu loh, nggak ada yang kena COVID kok katanya. Ketika mereka nggak ngerasa kena COVID, apakah COVID laku di sana? Enggak. Jadi orang bisa menentukan sendiri. Di tempatku sendiri, Kapolresnya sendiri nih. Aku buka-bukaan aja, Kapolres sendiri, vaksin datang, dibuang di belakang Polres semuanya. Pura-pura suntik semua. Kenapa? Karena ini permainan gitu loh kan. Jadi udahlah gitu loh kan. Vaksin untuk kesehatan apa? TBC itu kan. Siapa yang mau kena TBC itu kan? Siapa yang kena TBC? Kalau mau cari obatnya untuk menemukan ketika orang sakit TBC itu apa obatnya. Itu yang dicari. Sebelum orang kena TBC itu apa yang menyebabkan orang kena TBC? Cari penyebabnya. Hindari penyebab itu. Rumah yang kumuh. Ya kan, makanan yang nggak bergizi. Ya kan? Kenapa? Karena orangnya miskin, orangnya nggak ada lapangan kerjaan. Ciptakan itu, bukan vaksin itu nggak menyembuhkan apa-apa kok. Sejak kapan vaksin bisa menyembuhkan? Vaksin itu ibaratkan vitamin.